Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Dan semoga krisis pandemi COVID-19 ini segera usai dan kita bisa berangkat ke sekolah, bisa berjumpa dengan teman-teman, bisa bermain, belajar di sekolah, juga beraktivitas yang lainnya di sekolah. Tentunya kita kangen untuk hadir ke sekolah, beraktivitas di sekolah. Sebelum kita lanjutkan video ini, ada baiknya jika kita sebar satu kebaikan dengan cara subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Anak-anak, mari kita buka pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita melanjutkan pelajaran tema subtema 1. Anak-anak bisa buka pada halaman 41 di buku paket tema A. Dalam pembelajaran 6, kita akan melakukan aktivitas dua hal. Yang pertama adalah berlatih membuat cerita, yang kedua adalah refleksi. Baik, yang pertama berlatih membuat cerita, di mana pada halaman 41 anak-anak bisa lihat di situ ada 4 gambar, di mana 4 gambar itu saling berkaitan dan bisa membentuk sebuah cerita. Ya. Maka dari itu, dalam kegiatan ini ayo menulis, amatilah rangkaian gambar berikut, kemudian warnailah sehingga menarik. Setelah itu, tulislah cerita yang menceritakan masing-masing gambar. Setiap cerita harus sesuai dengan gambar dan berkaitan dengan gambar selanjutnya. Tentukan pula nama tokoh binatang tersebut agar ceritamu lebih menarik. Ini silakan nanti kalian buat cerita. Kalau kita sekilas mengamati dari 4 gambar itu, gambar yang pertama itu ada monyet dan kura-kura yang sangat gembira, bergembira ria melihat pohon pisang yang pisangnya sudah matang. Gembira sekali, apalagi perut mereka sedang lapar. Kemudian gambar nomor 2 dengan gesitnya hewan yang ahli, yang pinter memanjat pohon, yaitu monyet, menaiki pohon pisang untuk memetik pisang yang sudah matang itu. Kemudian gambar nomor 3, perhatikan. Gambar nomor 3, apa yang dilakukan oleh monyet? Monyet memetik pisang-pisangnya yang sudah matang. Kemudian kura-kura itu sedang asik memakannya. Ya, memakan sampai kenyang. Sehingga gambar nomor 4, setelah monyet turun dari pohon pisang, lihat ekspresi wajah dari monyet di gambar ilustrasi itu. Monyet tampak marah, ya, sementara kura-kura itu sedang kekenyangan. Nah, itu gambar ilustrasi yang bisa anak-anak lihat pada halaman 41, dan kemudian nanti buatlah cerita. Cerita itu ada 4 gambar sehingga ada 4 paragraf. 1 gambar, 1 paragraf. Silakan nanti tulis pada halaman berikutnya, yaitu halaman 42. Kegiatan berikutnya refleksi. Anak-anak bisa dibuka buku paketnya pada halaman 46. Kita membaca refleksi untuk mengulas kembali materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Yang pertama, saya sudah memahami organ gerak pada manusia, vertebrata, dan avertebrata. Ingat, 3 organ gerak manusia. Masih ingat ya? Oke, ada otot, tulang, dan juga persendian. Ya. Kemudian vertebrata, hewan vertebrata, yaitu hewan bertulang belakang. Ada tulang, ada otot. Ya, kemudian hewan avertebrata, hewan yang tidak bertulang belakang. Contohnya kayak cacing, belalang, bekicot, ya, bintang laut.
Ini adalah hewan-hewan yang tidak bertulang belakang dan mereka memiliki organ gerak masing-masing. Nomor 2, saya sudah mengetahui kondisi astronomis dan geografis Indonesia. Silakan anak hafalkan itu. Letak astronomis Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 94 derajat sampai 141 derajat bujur timur. Ini letak Indonesia secara astronomis. Sementara letak Indonesia secara geografis, Indonesia diapit 2 samudra dan 2 benua. 2 samudra itu sebelah utara Samudra Pasifik, sebelah selatan Samudra Hindia. Dan 2 benua, sebelah utara benua Asia, sebelah selatan benua Australia. Ini 2 benua, 2 samudra yang mengapit wilayah Indonesia secara geografis. Berikutnya, saya sudah mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Jadi ada 5 sila dan setiap sila itu memiliki nilai-nilainya. Yang pertama nilai ketuhanan, yang kedua nilai kemanusiaan, yang ketiga nilai persatuan, yang keempat nilai musyawarah, yang kelima nilai keadilan. Sila pertama tentang ketuhanan yaitu pelaksanaan bagaimana masyarakat atau rakyat Indonesia melaksanakan agamanya masing-masing. Orang Indonesia harus beragama. Ini merupakan cerminan dari pelaksanaan nilai sila pertama Pancasila, pelaksanaan agama. Ya. Dan tidak boleh memaksakan agama. Ini juga merupakan cerminan dari nilai ketuhanan. Ya, sila pertama Pancasila. Yang kedua, kemanusiaan. Ini nilai di mana bentuk kepedulian kita dengan sesama. Kita peduli dengan sesama, ya, membantu sesama, menolong sesama, ya, berinteraksi, berkomunikasi dengan sesama, termasuk membantu korban bencana alam. Nah, ini merupakan cerminan dari pelaksanaan nilai Pancasila, yaitu nilai kemanusiaan pada sila kedua Pancasila. Yang ketiga tentang persatuan, menjaga persatuan, menjaga kerukunan, mempererat tali silaturahmi. Ya. Ini merupakan bentuk cerminan pelaksanaan nilai Pancasila tentang persatuan, termasuk misalnya kita menggunakan bahasa Indonesia, berjumpa dengan orang yang berbeda suku bangsa. Maka agar kita bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia, ini juga merupakan cerminan dari nilai persatuan. Yang keempat, musyawarah. Ya, kita tentunya seringkali memiliki kepentingan bersama. Dalam kepentingan bersama itu membutuhkan sebuah kesepakatan, sebuah keputusan. Nah, keputusan untuk kepentingan bersama ini merupakan cerminan dari nilai Pancasila, sila keempat tentang musyawarah. Jadi termasuk misalnya anak-anak menentukan atau memilih pemimpin atau ketua kelas dan pengurus kelas. Ini juga merupakan cerminan pelaksanaan nilai musyawarah Pancasila pada sila keempat. Dan yang kelima, keadilan sosial. Ya, ini merupakan nilai Pancasila tentang keadilan. Contohnya misalnya dalam bergaul kita tidak mengucilkan teman, mengucilkan salah satu teman, ya, tidak pilih-pilih teman. Nah, ini merupakan cerminan dari nilai keadilan sosial pada sila kelima Pancasila. Berikutnya, saya dapat menentukan gagasan pokok suatu paragraf. Gagasan pokok adalah ide atau gagasan
yang menjadi pokok pengembangan suatu paragraf. Gagasan pokok terdapat dalam kalimat utama. Sehingga dalam paragraf itu memiliki kalimat utama. Dan gagasan pokok itu berada di dalam kalimat utama itu. Nanti bisa dipahami lagi untuk menentukan gagasan pokoknya. Berikutnya saya dapat membuat denah perjalanan. Kemarin sudah ada tugas membuat denah. Menunjukkan dari SD Muhammadiyah Parakan menuju ke Pasar Legi Parakan. Nah, anak-anak sudah membuat denahnya ya. Berikutnya saya dapat membuat gambar ilustrasi sesuai cerita. Coba bisa anak-anak belajar membuat gambar ilustrasi. Bisa berupa komik, bisa cergam, bisa kartun, bisa karikatur. Nah, ini gambar ilustrasi meliputi 4 hal itu. Baik, itu anak-anak refleksi kita. Silakan nanti anak-anak lebih jelasnya bisa membaca rangkuman, kemudian tugasnya anak-anak kerjakan evaluasi 1. Evaluasi 1 halaman 47 sampai 48. Silakan dikerjakan dan semoga tadi bisa dipahami, bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.